Yo, selamat datang di channel Autor 23. Pada kesempatan kali ini, Autore akan menceritakan alur cerita Manual Solo Leveling Ragnarok. Chapter 1 sampai chapter 2, di mana kita akan diperlihatkan kisah baru dari Sung Suho yang mulai membangkitkan kekuatannya. Dan kita juga diperlihatkan munculnya era Hunter, Dungzhen dan monster kembali. Dan langsung saja tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Cerita kemudian dimulai di sebuah galaksi yang sangat luas, di mana terdapat sosok yang disebut sebagai Outer God. Itu adalah para entitas dewa yang telah menciptakan berbagai macam dunia sejak zaman kuno, dan mereka disebut sebagai sosok absolut. Melalui penciptaannya yang tak berujung, sosok absolut ini mencari kepuasan untuk menikmati keabadian mereka. Dan selama proses tersebut, mereka menciptakan banyak materi, jiwa, dan aturan. Namun sosok absolut yang mulai bosan dengan pengulangan keabadian tersebut kini menemukan suatu hal untuk menikmati berlalunya waktu, yaitu dengan mengamati peperangan di antara ciptaan-ciptaan mereka. Sosok absolut merasa terhibur saat menghancurkan ciptaan mereka, tak peduli berapapun ciptaan yang mati, dan terlahir kembali dalam peperangan. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengurangi rasa kebosanan absolut. Namun suatu ketika terjadi sebuah insiden, di mana salah satu sosok absolut terbunuh oleh ciptaannya saat mengamati peperangan yang tak berujung tersebut. Setelah mengetahui itu, para sosok absolut dari dimensi lain kemudian berkumpul pada suatu tempat untuk mengamati dunia yang telah kehilangan penguasanya. Kematian rekan mereka disebabkan oleh ciptaan yang mereka ciptakan sendiri. Meski begitu, para sosok absolut mengabaikan fakta tersebut. Yang mereka pikirkan hanyalah satu, yaitu adanya kekuatan yang tak memiliki pemilik. Dia akan menjadi pemilik siapapun yang bisa mengklaimnya terlebih dahulu. Dan kita kembali ke cerita MC kita, yaitu Sung Suho, putra dari Sung Jinwoo. Suho yang berada di kelasnya kemudian menceritakan kepada temannya bahwa dirinya telah diterima di Universitas Seni Korea. Mendengar itu, teman sekelasnya itu pun tak percaya. Bagaimana mungkin seorang yang kurang modern seperti Suho bisa diterima di universitas? Seni itu mustahil. Tapi Suho hanya tertawa kegirangan. Satu sisi, Lee Unchul kemudian datang sambil satir kepada Suho. Aku tak menyangka engkau sangat berbakat. Sejak kapan kau bisa sehebat itu, Suho? Seketika suasana desain itu pun menjadi tegang. Suho kemudian menatapnya dan berkata, ternyata kau lagi Kim Seong Chul. Lee Unchul menatap balik Suho dan menjawab, oi sialan, namaku bukan Kim Seong Chul. Tapi Lee Unchul, dan gara-gara kau, rencanaku untuk mengambil alih sekolahan telah gagal. Teman sekelasnya kemudian berbisik-bisik. Kenapa Lee Unchul memulainya lagi? Kita semua sudah hampir lulus. Kenapa dia masih bersikap seperti anak-anak? Lagi pula, kenapa dia sejahat itu kepada Suho yang telah kehilangan orang tuanya? Dan pada saat itulah, Lee Unchul kemudian bersiap memukul Suho. Namun sebelum itu terjadi, Suho dengan cepat langsung menghantam wajah Lee Unchul dengan lututnya. Akan tetapi, Lee Unchul justru malah tersenyum dan berkata, apa-apaan ini tidak sakit sama sekali. Lee Unchul kemudian mengeluarkan sebuah aura di tangan dan langsung melepaskan pukulannya. Dan duar. Namun betapa beruntungnya Suho masih sempat menghindarinya. Melihat pukulan tersebut, Suho sampai tercengang melihatnya. Bahkan teman sekelasnya itu pun juga tak percaya itu, karena pukulan Lee Unchul sangatlah kuat. Sampai-sampai membuat lubang pada loker besi di sana. Bahkan Lee Unchul sendiri juga tak menyangka jika pukulannya bisa sekuat ini. Dan ternyata Lee Unchul telah weaken. Singkat cerita, 2 tahun pun telah berlalu, di mana Suho kini telah menjadi mahasiswa tahun kedua. Di saat Suho berangkat ke kampusnya, ia melihat sebuah gate yang muncul di dekat kampusnya. Seorang petugas kemudian mengumumkan bahwa semua kelas di gedung utama sudah dipindahkan ke gedung sebelah. Para hunter saat ini sedang melakukan raid pada gate tersebut. Maka dari itu, selain para hunter dilarang mendekat. Suho yang mendengar kejadian itu pun hanya termenung dan tak mampu berbuat apa-apa. Karena ia bukanlah seorang hunter yang memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Jadi gini cuy, dunia telah berubah drastis ketika munculnya sebuah gate pada 3 tahun yang lalu. Gate adalah jalur menuju ke sebuah dungeon, di mana monster di dalam akan keluar dan setelah waktu tertentu berlalu. Tapi di saat yang sama, manusia juga mulai berubah, seolah-olah melawan apa yang sedang terjadi. Mereka adalah manusia super yang bisa menggunakan mana dan juga seorang awakener.
Setelah munculnya gate yang terus bermunculan hingga menyebabkan kekacauan di mana-mana, seorang awakener yang bernama Wu Jinzhou segera mengatasi situasi tersebut dengan menciptakan asosiasi hunter. Wu Jinzhou telah mengumpulkan semua awaken dan memberi mereka gelar sebagai seorang hunter. Dan sekarang dunia terpisah antara hunter dan masyarakat biasa yang belum terbangkitkan. Di saat para hunter sedang memburu monster, Suhu sebagai masyarakat biasa kini hanya bisa menjalani kehidupan kuliahnya seperti biasa. Ia kini telah menggambar sebuah sketsa yang berbentuk seperti semut. Sambil menggambar, Suhu teringat di mana ia telah dikalahkan oleh Li Uncho sekitar 2 tahun yang lalu. Tak peduli seberapa keras Suhu berusaha, ia tak pernah bisa menandingi seorang awaken. Dunia akan berakhir jika para hunter tidak menutup beget. Dan itu sebabnya semua orang berterima kasih kepada para hunter. Lagi pula mereka adalah alasan rakyat biasa sepertiku bisa hidup dengan damai. Tapi sebuah kecemasan mulai muncul di hatiku. Orang tuaku tiba-tiba telah menghilang. Aku harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang lain. Dan sekarang, aku merasa tidak bisa melakukan apapun. Setelah semuanya diambil dariku, perasaan tak berdaya pun terus memenuhi hatiku. Suhu pun terus termenung. Sementara itu, di luar gedung kampus, terlihat para hunter yang telah menyelesaikan raid-nya. Satu persatu dari mereka pun keluar dari dalam gate. Hunter Kim Jong-soo yang merupakan ketua kemudian melaporkan pada asosiasi bahwa raid berjalan dengan baik. Tapi ada satu hal yang ingin kulaporkan lagi, yaitu kami telah bertemu dengan monster tipe baru. Mereka adalah monster humanoid dengan api biru yang berkobar dari mata dan mulut mereka. Mereka menyerang dengan cakar dan taring mereka. Tapi serangan mereka tidak terlalu kuat. Karena aku masih baik-baik saja. Setelah tergores, kurasa mereka bukanlah masalah besar. Namun hal mengejutkan tiba-tiba terjadi. Luka goresan di lengan Jong-soo tiba-tiba mengeluarkan api biru dan kesadarannya juga telah pudar. Dan pada saat itulah, sebuah api biru telah berkobar di mata dan mulut Hunter Kim Jong-soo dan langsung menggigit petugas asosiasi tersebut. Melihat ketuanya yang berubah menjadi zombie, para hunter itu pun sangat tercengang melihatnya. Bahkan mereka tak sempat bereaksi dan langsung diterkam. Saat itu juga, para petugas asosiasi dan masyarakat yang ada di sana itu pun mulai berlarian lokasi tersebut. Namun jumlah zombie itu pun terus bertambah setelah terinfeksi cakaran dan gigitan dari zombie hunter. Kim Jong-soo, para zombie itu pun terus menginfeksi orang-orang di sana dengan cakaran dan gigitan mereka. Bahkan saking kacaunya situasi tersebut, Suhu dan teman sekelasnya di sana itu pun sampai mendengar teriakan orang-orang. Dan ketika melihat apa yang terjadi, Suho dan teman sekelasnya itu pun dibuat sangat terkejut. Sekali gitu cuy, itu karena terdapat banyak sekali zombie di lingkungan sekolahnya. Bahkan di sana terlihat zombie dari Hunter Kim Jong-soo yang bersiap melompat ke arah kelas Suhu. Dan seketika itu juga, zombie itu pun melesat menerobos jendela kelas dan langsung menerkam beberapa siswa di sana. Suho dan teman sekelasnya itu pun panik dan mencoba untuk kabur. Namun di saat Suho berniat kabur, ia melihat seorang siswi sekelasnya yang tak bisa berdiri karena saking takutnya. Siswi itu menangis dan berkata, "Aku tak bisa berdiri. Tolonglah aku." Akan tetapi, Suho justru berlari meninggalkannya. Tapi di saat yang sama, Suho merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang salah. Ia telah meninggalkan teman sekelasnya dalam bahaya. Suho pun berpikir, apa yang akan dilakukan ayahnya di saat seperti ini? Sejenak Suhu pun teringat kalau ia pernah bermimpi mengalahkan monster dan terus naik level hingga bertemu dengan bos terakhir yang sangat kuat yang ternyata itu adalah ayahnya sendiri. Di mana pada saat itulah zombie itu pun mulai mendekati siswi tersebut dan akan menggigitnya. Siswi itu pun menangis ketakutan dan pasrah akan nasibnya. Namun sebelum zombie itu memangsa siswi tersebut, sebuah tabung aparat tiba-tiba menghantam wajah zombie tersebut. Dan ternyata itu adalah ulah Suho yang kembali untuk menyelamatkan temannya. Dalam hati Suho berkata, ayahku pasti akan melakukan hal yang sama jika dihadapkan situasi seperti ini. Tapi walaupun Suho sudah memukul zombie itu dengan sekuat tenaga, zombie tersebut masih berdiri tanpa luka. Menyadari hal tersebut, Suho dalam hati berkata sial. Aku menyerang tanpa pikir panjang. Ku dengar serangan dari orang biasa tidak akan berpengaruh terhadap monster. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dan betapa mengejutkannya, waktu tiba-tiba telah berhenti. Apa-apaan ini? Kenapa waktu terasa seperti terhenti? Sebuah pesan dari sistem pun muncul di hadapan Suhu. Anda telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan quest rahasia. Courage All Week. Anda sudah layak menjadi player.
Apakah Anda akan menerimanya? Melihat pesan dari sistem tersebut, Suho teringat jika hal ini sama seperti mimpinya waktu itu. Jika aku bisa bertarung seperti di dalam mimpi itu, tentu aku akan menerimanya. Sebuah cahaya terang pun muncul. Di sana pesan dari sistem muncul. Selamat Anda telah menjadi player. Beberapa Candiero memberi Anda hadiah mantra spesial. Candiero Spell akan membuat Anda selalu kuat dan sehat selama masa hidup Anda. Segala jenis penyakit, racun dan debuff akan disembuhkan. Dan tidur akan meningkatkan regenerasi. Sistem akan membantu perkembangan player. Ini bukan mimpi. Nyawa Anda hanya satu, jadi berhati-hatilah. Status Windows pun muncul yang menunjukkan statistik suhu saat ini. Melihat semua itu, Suhu pun mulai bersemangat. Dan sesaat kemudian, sebuah quest baru pun muncul, di mana Suhu harus mengalahkan Miss Burn dan harus naik level. Sebuah tulisan pun muncul di atas zombie yang tertulis, Wake Miss Bone Rangdi, yang artinya itu adalah nama dan kelas dari monster zombie tersebut. Dan segera setelah itu, waktu yang terhenti pun mengalir kembali. Suhu kemudian menyuruh temannya untuk segera lari secepatnya. Dan sekarang, kedua temannya yang terinfeksi kini sudah berubah menjadi zombie dengan demikian. Ada 3 zombie yang harus dikalahkan Suhu. Dalam hati Suhu berkata, kalau aku benar-benar awaken, maka seharusnya aku bisa mengalahkan mereka. Di saat para zombie itu menyerang, Suhu dengan sigap langsung menghantamkan tabung. Apar ke wajah zombie tersebut. Serangan Suhu tak berhenti sampai di situ saja. Ia kemudian juga melancarkan pukulan kuatnya. Alhasil satu zombie itu pun berhasil dihempaskan hingga menghantam atap kelas. Bahkan Su tak menyangka jika pukulannya bisa sekuat ini. Pesan dari sistem muncul. Anda telah mengalahkan satu Awaken Miss Burn. Sedangkan di satu sisi, satu zombie datang mendekat untuk menerkam Suho. Tapi Suho dengan cepat langsung menendang zombie tersebut dengan sangat keras. Pesan dari sistem muncul. Anda telah mengalahkan satu Awaken Miss Burn. Anda telah naik level. Suhu pun tersenyum dan kembali menghajar zombie Awaken Miss Burn Randy. Akan tetapi, zombie tersebut dapat menahan pukulan Suhu. Zombie itu kemudian balik menyerang Suhu dengan cakarnya. Alhasil Suhu pun terkena luka cakaran di dadanya. Suhu yang terkena cakaran zombie itu pun segera menjauh. Dia juga mulai panik dan takut jika dirinya berubah menjadi zombie. Padahal ia baru saja whitening. Namun sesaat kemudian, pesan dari sistem muncul, di mana efek status berbahaya telah terdeteksi dan efek status tersebut telah dihapus saat itu juga. Itu karena Suhu kebal terhadap segala jenis racun debuff dan sejenisnya, dan perlahan-lahan luka Suhu pun berangsur pulih kembali. Di saat Suho bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya, zombie itu kemudian kembali menyerang Suho hingga membuat Suho dijatuhkan. Sambil bertahan, Suho berpikir, jika aku lebih lemah dari monster rank D, itu berarti aku rank ya? Aku harus memikirkan cara untuk mengalahkan monster zombie. Ini... Suhu teringat bahwa ia menerima hadiah dari sistem, yaitu hadiah point start 5 poin dan hadiah point start string 3 poin. Dan tentunya, Suhu langsung menambahkan 3 poin untuk status stringnya. Dan segera setelah itu, Suhu dengan sekuat tenaga melepaskan diri dari monster itu. Suhu juga langsung melepaskan pukulannya. Tapi itu masih belum cukup untuk membalikkan keadaan. Suhu kemudian memutuskan untuk menambahkan semua poin yang ia miliki untuk meningkatkan status kekuatannya. Sambil mengepalkan tinjunya, Suhu dengan cepat melepaskan pukulan tepat ke wajah zombie tersebut. Tapi tak berhenti sampai di situ saja. Suho terus melepaskan pukulan demi pukulan, menembus dinding kelasnya. Alhasil, monster zombie Awaken Miss Burn Ranked itu pun berhasil dikalahkan. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.